Demokrasi oleh pengemudi buta. Bagi yang mau menerima informasi dan penjelasan dengan hati terbuka dan lapang dada, dengan akal pikiran nalar dan rasional yang sehat, baik kepada mereka yang mencari dan bisa menerima kebenaran, silakan dicermati. Bagi yang hanya mencari hiburan, kesenangan, dan mereka yang bermain insting perasaan serta intuisi, mereka yang telah memutuskan kepercayaan serta keyakinan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, dalil dan informasi hanya untuk menguatkan pembenarannya, di skip aja. Kita akan berdiskusi perihal demokrasi, keadaan komunitas negara dan bangsa yang berkembang, berkemajuan, berkeadilan, berkemakmuran, dengan kehidupan yang harmonis, damai, tentram, makmur, gemah ripah adalah harapan kita semua. Mungkinkah sistem pemerintahan dengan pola demokrasi perebutan kekuasaan, sistem demokrasi pencitraan, sistem demokrasi perebutan pemilih, dan bagi-bagi ambang dapat mewujudkan itu semua? Ada satu opini atau pendapat bahwa sistem demokrasi adalah merupakan sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menguasai wilayah dan menguasai serta mengendalikan orang-orang, untuk menjadi pemimpin atau pengemudi dan menahkodai dengan membangun opini dan menguatkan perilaku pencitraan supaya orang-orang percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kompetensi. SK sebagai yang hak serta wewenang akan diproses nanti jika orang-orang telah percaya kepada dirinya dan orang-orang telah memilih dirinya untuk menjadi pemimpin. Sekarang yang penting adalah memperebutkan kekuatan dan kekuasaan, menebar pesona dan pengaruh sebesar-besarnya untuk memperoleh elektabilitas. Sedang segala aturan demi untuk kepentingan dilakukan nanti setelah ada kepercayaan. Betapa sering kita pada awalnya sebelum jadi pemimpin kita telah menaruh harapan besar kepada yang bersangkutan, bahkan mendukung dan berafiliansi sampai pada pemberhalaan. Namun setelah benar-benar kita beri kepercayaan, ternyata jauh panggang dari apinya. Kembali kepada pendapat bahwa demokrasi adalah perebutan pengaruh untuk kepentingan kekuasaan dan kekuatan, kepentingan sekelompok orang yang sesungguhnya buta, tidak mengerti, tidak paham karena sama sekali tidak mengenal apapun perihal kebenaran. Sedang para pemilihnya sendiri juga, mohon maaf, tanda petik buta, tidak paham dan tidak mengerti perihal hakikat kebenaran kecuali kebenaran opini, kebenaran pencitraan, kebenaran rekayasa, terjebak oleh opini kebenaran pencitraan itu, tidak menyentuh pada kebenaran ilmu, keberadaan ilmu yang membuka keberadaan kebenaran hakikat. Kalau kita tidak atau belum bisa menyentuh atau tidak mengetahui dan tidak mengenali adanya ilmu yang menunjukkan kebenaran, ilmu yang menjadikan mengenal keberadaan kebenaran, ilmu yang menjadikan supaya kita berada di dalam hakikat, bukan berarti itu tidak ada. Saat di dalam kapal itu sesungguhnya ada yang mengetahui dengan pasti perihal sistem dan mekanisme kerja kapal, mengetahui dan mengenal dengan pasti tujuan yang seharusnya, bahkan mengenal dengan pasti kepada apa atau kepada siapa kapal ini seharusnya dilabuhkan. Tapi kebanyakan sebagian besar penduduk kapal itu memilih orang-orang yang ada di antara mereka sendiri yang sama-sama tidak mengetahui dan tidak mengenali kecuali hanya opininya, wawasannya. Akhirnya akibatnya ya diri kita sendiri yang terkena dampaknya. Tapi anehnya terulang kembali dan kembali terulang. Orang yang buta dan tidak mengerti menjatuhkan pilihan kepada orang-orang buta dan tidak mengerti kecuali hanya karena anggapan lebih pintar dan lebih berwawasan. Sebab saat serba buta tidak mengenal tentang inti kehidupan berdunia, maka tidak mengenal kebenaran kehidupan. Maksud saya, saat kita buta tidak mengenal kebenaran dan bukan pembenaran, maka sesuatu yang mustahil menahkodai dan mengelola kehidupan banyak orang untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, kedamaian, dan ketentraman.
Untuk itu maka carilah pemimpin yang tidak hanya mengetahui namun mengenali dengan pasti keberadaan Tuhannya. Kalau kita belum atau tidak bisa menyentuhnya, sekali lagi bukan berarti keberadaannya tidak ada. Dan sekali lagi keberadaannya bukan narasi wawasan dan pengetahuan. Pasti ada yang bisa menunjukkan keberadaannya. Hal ini adalah kalimat janji di semua kitab-kitab sucinya, walaupun saat ini belum terurai untuk dapat menyentuhnya. Kedua, mengenali dengan pasti keberadaan hakikat jati diri yang di dalam jiwanya, sebab hanya dia yang mengetahui dan mengenali dengan pasti akan mengetahui sistem dan mekanisme kehidupan untuk membawa di keadaan apa yang dimakmurkan, diadilkan, dan ditentramkan. Ketiga, mengetahui dan mengenali dengan pasti maksud dan tujuan serta kepastian alamat untuk selamat pulang kembali kepada Tuhannya, sehingga sang nahkoda ini akan membawa kita kepada kehidupan yang terselamatkan. Dan keempat, memegang kewenangan sebagai yang hak serta wenang sah. Ini pasti ada hujahnya, ada pijakannya. Percayalah, ini pasti ada dan pasti ada penjelasannya. Kalau kita ingin situasi ini terus seperti saat ini dan kita terus berkeinginan anomali semakin membesar dan terus ingin terulang dan kembali terulang, ya mungkin inilah ketetapan darinya. Apakah setiap tetangga dan orang-orang yang memperoleh informasi dan merasa bahwa dirinya paham karena mempelajari sesuatu wasiat dari orang yang telah meninggal dunia dan mempelajarinya wasiat dari berbagai sumber dan dari berbagai tempat-tempat pemungutan, itu berarti dia boleh mengklaim sebagai yang berhak sah serta wenang? Apakah jika 100 orang Kurawa merasa sebagai keluarga Pandu kemudian bisa mengklaim bahwa dirinya lah yang berhak menjadi nahkoda? Semoga hidup ini pilihan. Pada akhirnya kesatuan dan persatuan, bahkan kebersamaan dan kekeluargaan jauh lebih penting dari sebuah klaim keyakinan dan kepercayaan, bahkan kebenaran itu sendiri. Artinya jika mengungkap kebenaran ternyata memiliki dampak konflik, untuk apa disampaikan? Ini hanyalah wawasan dan edukasi semata.